Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Herianti Latifa. Baik teman-teman, kali ini aku ingin berbagi atau share sama teman-teman, khususnya ibu-ibu hamil atau calon orang tua yang lagi bingung mau mencari atau membeli tempat tidur bayi yang pas dengan keuangan, tapi kegunaannya itu maksimal ya teman-teman. Nah, tujuan aku membuat video ini adalah untuk membuat teman-teman tidak bingung lagi membeli tempat tidur bayi sesuai budget yang dimiliki, khususnya mungkin kita ya ekonomi menengah ke bawah punya budget pas-pasan, tapi kita harus membeli tempat tidur bayi yang kegunaannya bisa digunakan maksimal dan bahkan bisa digunakan untuk anak kedua, ketiga, bahkan sampai cucu kita itu bisa jadi. Nah, buat teman-teman penasaran dengan video ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Dan tekan tombol loncengnya karena video aku ini akan memberi informasi yang sangat berguna bagi kita di kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman penasaran kan? Jangan lewatkan video ini ya, tonton dari awal sampai akhir. Nah teman-teman langsung saja ya, aku ingin ngejelaskan 3 macam tempat tidur bayi yang sering kita temui di pasaran ya teman-teman. Sebenarnya banyak sekali jenis tempat tidur bayi, tapi aku kasih contoh 3 dan 3 ini mewakili dari semua itu, karena biasanya bentuknya saja yang berbeda tapi secara fungsinya itu sama. Jadi aku kasih 3 contoh. Yang pertama yaitu bentuk kasur yang model seperti ini, seperti di samping ini. Ini model kasur yang pertama. Nah, kelebihannya itu ya teman-teman, kasur yang pertama ini punya kelebihan. Yang pertama, mudah dicari dan tidak terpisah antara kasur dan kelambu. Maksudnya mudah dicari itu antara kasur tidak terpisah. Biasanya mungkin ada bagian kita ibu-ibu itu terlalu repot. Biasanya kalau dia terpisah dari kasur, kelambunya itu sering diletakkan di mana, sukar dicari seandainya kita mau menidurkan bayi kita di dalam itu, biasanya mana kelambunya bercarian. Nah, ini karena dia bentuk kasur yang pertama ini antara kasur dan kelambunya tidak terpisah, jadi gampang sekali begitu kita nemuin kasur bayinya langsung ada kelambunya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sekeliling kasur ini ada dindingnya ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Itu membuat bayi kita lebih aman. Seandainya kita punya anak balita, biasanya seandainya balita kita berlari-lari itu lebih sulit untuk menimpa anak kita karena dia punya dinding. Kemudian dia mempunyai 1 bantal kepala dan 2 bantal guling. Yang seterusnya dari segi harga, kasur yang pertama ini lumayan terjangkau. Terus sedangkan kekurangannya, bentuk kasur ini besar sehingga banyak memakan tempat dan sulit dilipat. Karena bentuknya besar ini sulit dibawa kemana-mana. Seandainya kita anak rantauan terus mau mudik ke rumah orang tua, itu kan sulit kita bawa, tidak bisa dilipat. Terus tidak dapat digunakan dalam waktu lama, karena bayi biasanya dalam waktu sebulan saja berat badannya sudah nambah, tinggi badannya sudah nambah. Nah, ini biasanya sudah sempit digunakan untuk bayi-bayi, sehingga kegunaannya seperti aku, contohnya aku punya kelambu yang model seperti ini atau kasur bayi yang seperti ini, itu bisa aku gunakan sampai bayiku umur 30 hari. Nah, karena kegunaannya ini sebentar, berarti kita harus mempunyai kasur cadangan. Nah, ini kan lumayan ribet ya teman-teman, atau banyak memakan uang kita. Nah, terus dalam segi pencucian ini sulit dicuci, sulit dikeringkan.
Terus apalagi kekurangannya dari segi harga lumayan tinggi atau masih dibilang masih terjangkau lah. Nah, terus karena si kelambu dengan si kasur ini menyatu, kita seandainya si bayi kita pipis atau dijenguk oleh orang, pasti kita harus angkat, kita harus bawa ke luar, atau itu tadi kita harus punya kasur cadangan. Nah, itu kelebihan dan kekurangan kasur atau tempat tidur bayi yang model pertama atau seperti gambar di samping saya ini. Kemudian ya teman-teman, ada model tempat tidur bayi yang kedua, dan ini gambarnya ya teman-teman, ini gambarnya. Oke, ini gambarnya. Kelebihannya apa? Kelebihannya dari segi bentuk cantik banget, kekinian. Biasanya ibu-ibu lebih tertarik kalau dari segi bentuk yang seperti ini, langsung tertarik. Tapi ingat ya ibu-ibu, kita dalam belanja keperluan bayi itu selain bentuknya yang menarik, tapi kita harus pikir kegunaannya. Nah, kelebihannya apa? Dari segi bentuk dia kekinian, cantik, bagus, menarik. Terus kelambunya dia sesetel kasur langsung kelambu, tapi kelambunya itu bisa dilepas atau bisa diangkat ya teman-teman, bisa dilipat kelambunya, tapi kasurnya tidak bisa dilipat. Mempunyai 1 bantal dan 2 bantal guling. Terus bayi aman karena di sekelilingnya ada dinding ya teman-teman, itu aman. Terus karena begitulah kelebihannya, selanjutnya aku akan menjelaskan kekurangannya. Kekurangannya kasur ini yaitu harus punya kasur cadangan, karena ya ribet ya seandainya orang mau jenguk bayi kita tetap di dalam situ, atau bayi kita pipis kita mau ganti popoknya masih dalam situ, itu terlalu ribet, sempit. Kemudian sulit dicuci dan dijemur ya, bentuknya seperti ini pasti sulit dicuci dan dijemur. Terus susah dibawa kemana-mana karena tidak bisa dilipat. Seandainya kita menyimpannya pun, misalnya bayi kita tidak memakainya lagi, kita mau menyimpannya pun banyak memakan tempat. Terus dipakainya pun sebentar, seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Yang seperti ini itu bisa dipakai sebentar karena bayi biasanya tidak nyaman lagi di dalam tempat yang punya batas sekeliling seperti ini. Karena perlu diketahui bayi itu selain punya berat badan yang cepat sekali meningkat, tinggi badan yang cepat sekali meningkat, ya kan biasanya makin lama makin aktif, pengen ke sana, balik sini, balik situ. Jadi kalau seperti ini bayi biasanya tidak begitu nyaman, tidak leluasa untuk bergerak. Kemudian harga lumayan tinggi tapi masih bisa terjangkau. Nah, itu kelebihan dan kekurangan kasur atau tempat tidur bayi yang model yang kedua. Kemudian ada model kasur bayi yang ketiga. Yang ketiga yaitu ini fotonya, boleh ibu-ibu lihat di sini. Kelebihannya itu dari segi bentuk sangat simpel, sangat sederhana. Punya 1 bantal dan 2 guling. Terus mudah dilipat dan tidak memakan tempat jika kita sudah pakai, kita lipat. Terus tidak mudah kotor karena sudah dipakai kita lipat. Mau dipakai lagi kita bentangkan kembali. Terus pemakaian dapat digunakan sampai umur 2 tahun teman-teman. Walaupun bentuknya sederhana, lebih ke bentuk zaman dulu, cuman bedanya kalau sekarang kasurnya busa, kalau dulu kapuk. Nah, bentuknya itu bisa dipakai sampai umur 2 tahun karena dia tidak punya pembatas ya teman-teman. Kemudian mudah dijemur, mudah dicuci juga. Tidak perlu mempersiapkan kasur cadangan karena dia kelambunya tidak ada. Jadi seandainya bayi kita pipis, kita tinggal ganti aja di atas itu, tinggal kita menyiapkan perlak lagi kalau tidak pakai pampers ya.
Kemudian mudah dibawa kemana-mana. Pasti seandainya kita mau mudik, ini bisa kita bawa kemana-mana pun, kita bisa bawa ini. Dari segi harga terjangkau. Nah, itulah kelebihannya. Kemudian ada kekurangannya kasur yang ini ya teman-teman, tidak memiliki kelambu. Berarti kita harus membeli kelambu yang terpisah seperti ini. Bentuk kelambunya seperti ini bagus sekali ya teman-teman. Ini kuat, dari segi kekuatannya ada harganya, ada juga barangnya, model banyak, tinggal harga dan kualitas yang berbeda. Teman-teman bisa pilih, karena kelambu yang seperti ini bisa digunakan sampai umur 2 tahun, bahkan 3 tahun tuh bisa digunakan, tergantung perawatan kita. Ini bisa dilipat, terus bisa dikembangkan. Nah, kenapa si kasur yang nomor 3 ini bisa digunakan sepasang dengan kelambu ini? Karena kelambu ini bisa dilipat, alias bisa dibawa kemana-mana. Terus si kasur ini bisa digunakan sampai anak kita umur 2 tahun, bahkan 3 tahun bisa digunakan. Nah, seandainya kita beli kasur yang seperti ini, berarti kita harus beli kelambu yang seperti ini. Tinggal modelnya teman-teman bisa pilih. Karena seandainya memakai kasur yang seperti ini, kelambu ini bisa sepasang teman-teman, sepasang. Nah, keduanya ini bisa digunakan dalam waktu lama. Kalau teman-teman bisa merawatnya, ini bisa dipakai sampai bahkan cucu kita, anak kedua, anak ketiga, bahkan cucu kita. Aku sudah memakai kelambu seperti ini dan kasur seperti ini. Sebenarnya aku tidak punya kasur yang seperti ini, tapi aku memakai alternatif lain. Intinya antara kasur dan kelambu itu terpisah, dan ini bisa dipakai sampai umur 3 tahun. Nah, itu saja ya teman-teman, rekomendasi tempat tidur bayi dari aku. Tinggal teman-teman memilih dan memilah dari 3 penjelasan ini. Teman-teman mau memilih yang mana saja boleh, yang pasti kelebihan dan kekurangannya sudah cukup jelas di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.